Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu politik, di mana secara etimologi ilmu politik berasal dari bahasa Yunani yang artinya polis, yaitu kota yang berstatus negara. Kemudian secara definisi ilmu politik ialah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Seperti itu. Dan dalam ilmu politik itu terdapat banyak perkembangan di pada masa Aristoteles atau pada masa Plato, yaitu dua ilmuwan Yunani yang cukup terkenal pada waktu itu. Baik, jadi ilmu politik itu di dalam perkembangannya masih ada sangkut paut dengan ilmu-ilmu lain, seperti halnya dengan ilmu sejarah. Tidak mungkin politik itu lahir tanpa adanya sejarah, kelahirannya bagaimana. Kemudian ada hubungannya dengan ilmu antropologi dan juga filsafat dan juga lain sebagainya. Dari hal tersebut kita tahu bahwasannya ilmu politik dalam perkembangannya tentu sangatlah banyak pembahasannya. Akan tetapi di sini saya cuma menjelaskan sedikit saja tentang politik dan perkembangannya. Seperti halnya perkembangan ketika di Eropa itu terdapat banyak sistem bahwasannya ilmu politik itu harusnya menurut orang Eropa di sana itu harusnya ada disiplin dan peraturan-peraturan tertentu agar politik ini bisa menjadi suatu ilmu yang tetap, artinya yang bisa dipelajari oleh manusia-manusia selanjutnya. Kemudian selain itu saya juga akan menjelaskan sedikit banyak mungkin tentang pengertian dari negara. Negara seperti yang kita tahu bersama merupakan suatu integritas dari kekuasaan politik. Artinya di dalam negara tersebut pasti ada yang namanya politik. Kemudian negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Dan juga negara itu sendiri adalah alat untuk dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam negara tersebut. Nah, itu pengertian dari negara, bahwasanya negara memanglah cukup penting, karena jikalau kita tidak bernegara,
maka akan sulitlah bagi kita seperti halnya untuk bagaimana nanti kita bisa berlindung, bagaimana nanti bisa kita membuat hubungan. Nah, itu akan sulit jika kita tidak mempunyai suatu negara. Nah, negara itu sendiri terdapat beberapa pengertian. Yang pertama yaitu ada yang namanya sifat negara. Nah, sifat negara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat negara ini adalah sifat memaksa. Kemudian yang kedua, sifat memonopoli. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya yaitu sifat mencakup segala hal. Yang pertama akan saya jelaskan sedikit saja. Sifat memaksa artinya untuk mencapai suatu tujuan diperlukan suatu aturan, di mana aturan tersebut kadangkala ada yang tidak mematuhi. Maka disinilah peran negara untuk memaksa rakyatnya atau masyarakatnya untuk melaksanakan peraturan tersebut agar terjadi atau terciptalah tujuan yang diinginkan tersebut. Kemudian yang kedua pastinya memonopoli. Nah, memonopoli ini bisa kita artikan sendiri ya, bagaimana pemerintah saat ini misalnya memonopoli, dan koruptor-koruptor tersebut pun itu orang-orang yang memonopoli apa? Uang negara. Jadi itulah contoh singkat dari monopoli. Kemudian yang ketiga yaitu memaksa segala hal atau sifat mencakup segala hal, yang artinya segala hal yang ada di negara itu mutlak adalah milik negara, seperti halnya contoh tanah, kemudian pantai, kemudian gunung, kemudian rumah, semua itu adalah milik negara selama itu berada di lingkup atau kekuasaan negara tersebut. Jadi mungkin seperti itu pengertian atau definisi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.